Swastiastu, Pak D. Itu jangan saya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang hadir. Baik, selamat pagi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami mohon izin untuk modulasi suara. Apakah suara kami pada Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dapat terdengar dengan baik, nggih? Jelas, jelas Bapak. Sangat jelas, jelas. Terdengar. Jelas. Oke, sebelum kita mulai, karena masih ada waktu 5 menit, karena di jadwal dulu 00 Wita kita akan mulai. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, tampilan video dan menggunakan background yang kami sampaikan pada surat agar segera disesuaikan menampilkan video dan background sebelum kita mulai. Ya, bagi yang belum, Bapak Ibu yang belum menampilkan background dan video agar menampilkan, kita akan segera mulai nih. Jadi mohon izin Bapak Sekretaris yang terhormat, Bapak Sekretaris, berdasarkan surat undangan
forum konsultasi publik pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Provinsi Bali. Kita akan laksanakan Zoom. Dapat kami laporkan jumlah yang hadir pada Zoom adalah 149 orang. Dan kami sudah cek untuk modulasi suara sudah terdengar dengan jelas dan video sudah tersampaikan. Jadi mohon izin, mohon perkenan Bapak Sekretaris untuk memberikan arahan terkait kegiatan kita hari ini, forum konsultasi publik kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Provinsi Bali. Mohon izin Bapak Sekdis, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Dengar bagus Pak Sekdis. Bagus Pak, bagus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI, Direktur Daerah Bali, yang mewakili terhormat Majelis Dewan Republik Bali. Mohon maaf suaranya terganggu ke Pak Sekdis. Terhormat seluruh kepala perangkat daerah Provinsi Bali, begitu juga pada seluruh teman-teman kepala SMA, SMK, SLB se-Bali. Pertama-tama mari kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat kebiasaan yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan untuk bersama-sama hadir dalam rangka forum konsultasi publik untuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Provinsi Bali. Sekaligus saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir memenuhi undangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam rangka forum konsultasi publik yang dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa forum konsultasi publik ini adalah yang harus kita laksanakan setiap tahun, tentu yang menjadi dasar hukum daripada forum konsultasi publik ini jadi dasar hukum yang mendasari daripada konsultasi publik ini adalah yang pertama
pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menerapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik. Nah, terhadap hal itu bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan survei kepuasan masyarakat dalam tahun 2023 ini, baik itu triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Dan itu nanti akan terakhir di triwulan keempat, bulan Desember. Nah, yang berikutnya dasarnya tentu adalah kami mengacu kepada surat keputusan Kepala Distikbora Provinsi Bali nomor 6 tahun 2003 tentang standar pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, bahwa ada 11 pelayanan yang sudah ada di Distikbora Provinsi Bali dan sudah tersusun SOP-nya, standar operasional prosedurnya, yang sudah berdasarkan SK Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Yang berikutnya yang melatar belakangi daripada kegiatan konsultasi publik pada hari ini tentu adalah yang pertama, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna atau pengguna pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna penerima untuk dapat mewujudkan dalam bentuk forum konsultasi. Tentu pada saat forum konsultasi publik ini kami berharap masukan ya dari ombudsman, dari perangkat daerah terkait, begitu juga dari Bapak Ibu para kepala sekolah terhadap berbagai pelayanan yang sudah kami lakukan, masukan dan barangkali untuk perbaikan ke depan, supaya di dalam melaksanakan pelayanan bahwa apa yang kami lakukan sudah saya dengan standar itu adalah dengan itu kami adalah cepat untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali yang telah dilaksanakan survei seperti yang kami katakan tadi bahwa kita sudah melaksanakan survei. Nah, yang berikutnya yang ketiga tentu dalam konsultasi publik ini adalah kami berfokus kepada pelayanan publik yang ada di sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Karena dari sisi pelayanan yang ada di distrik sebanyak 11, nah, kami hari ini adalah di dalam konsultasi publik ini adalah fokus kepada pelayanan yang ada di sekretariat. Jadi ada sekitar 7 pelayanan publik yang harus kita berikan dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan terhadap berbagai hal yang harus diberikan dalam bentuk layanan secara langsung maupun layanan secara tidak langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa core bisnis atau misi yang memang menjadi dasar kami di dalam memberikan pelayanan
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali itu ada 5 misi yang sebagai dasar kita. Itu adalah yang misi keempat, memastikan tersedianya pelayanan pendidikan dasar menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta dalam rangka mempersiapkan menuju wajib belajar 12 tahun. Yang berikutnya adalah mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis agama. Agama Hindu dalam bentuk keseraman di desa adat, desa pedalaman, dan tentu juga di satuan pendidikan dalam rangka membangun budaya kita kepada para siswa kita. Yang berikutnya adalah misi keenam, mengembangkan SDM yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas, berintegritas, bermutu, profesional, dan bermoral, serta memiliki jati diri yang kokoh dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Ramo Bali, atau dalam rangka kita mewujudkan SDM Bali Unggul, SDM yang memiliki karakter, memiliki jati diri yang sangat kuat terhadap para SDM kita nanti. Yang berikutnya adalah misi yang ke-11, mengembangkan tata kehidupan Kramo Bali secara skala dan skala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satyati, yaitu Atma Kerti, Danu Kerti, Wano Kerti, Skara Kerti, Jano Kerti, Jagat Kerti. Yang berikutnya adalah mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Tentu kami menuju kepada budaya kerja ASN berhala. Itu adalah ASN yang berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan berintegritas. Itu sebagai acuan kami di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat saya informasikan bahwa dari hasil survei yang sudah kami lakukan pada triwulan pertama terhadap jumlah sampel yang mengisi itu sebanyak 4.297 responden. Nah, inilah terdiri dari guru-guru kita, baik guru profesional, P3K, ataupun juga guru non ASN, termasuk juga tenaga struktural, guru terkait, pelaksana, non PNS, tenaga kontrak, dan masyarakat umum yang secara langsung membutuhkan layanan kepada distrik Pora Provinsi Bali. Bahwa kami sudah membuat survei dengan barcode. Jadi survei itu bisa dengan barcode, bisa masuk ke link, dan di sana masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap layanan yang sudah kita berikan. Nah, terhadap hasil survei dari beberapa indikator atau pertanyaan yang kita tuangkan, bahwa memang sebagian besar itu adalah sekitar 90% lebih itu menyampaikan ada kepuasan. Terhadap kepuasan terhadap seluruh layanan yang ada di Provinsi Bali, yang menyatakan puas itu 68,5%, sangat puas 28,65%. Dijumlahkan itu sudah sekitar 93%. Pelayanan penyajian, layanan informasi SMA, SMK, SLB itu puas 73,4%, sangat puas 20,8%. Kalau dijumlahkan berkisar 94,2%. Pelayanan lupa Bapak Ibu saat masih di triwulan kedua dan triwulan ketiga kita masih ada pelayanan lupa daftar usulan
bahwa di sana ada UAS 64,3, sangat UAS 61 itu sekitar 80,3, netral 15. Nah, mungkin hal ini adalah terkait dengan pelayanan DUPA ini ada dua. Jadi yang golongan 4B itu adalah pusat, sehingga yang golongan 4A ke bawah itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Sehingga layanan kami terhadap pelayanan DUPA adalah bagi senior-senior kami, guru-guru kami yang membutuhkan pelayanan daftar usulan naik pangkat itu dari golongan 4A ke bawah. Tapi dengan aturan Permendag baru, tentu ini adalah pelayanan DUPA ini barangkali ini akan kami kaji lagi terhadap layanan lain. Yang berikutnya adalah pelayanan kepegawaian pada Distipura Provinsi Bali. Nah, terhadap pelayanan kepegawaian ini ada jumlahnya sekitar 13-an, ada naik pangkat, berkala, pengurusan kartu, karis, dan lain sebagainya. Itu ada berdasarkan survei bahwa yang puas 67,54%, sangat puas sekitar 26,5%, jadi jumlahnya adalah 90,3%. Nah, plus pelayanan penyediaan sarana prasarana pendidikan itu dari puas 7,2 dan sangat puas adalah 20%. Jadi dari 5 pertanyaan yang kami sampaikan secara umum bahwa rata-rata dari tingkat kepuasan dari masyarakat adalah di atas 90%. Untuk survei kedua kami lakukan pada triwulan kedua itu pada sekitar bulan Juni Juli, bahwa responden yang mengisi itu 1.800 responden. Nah, ini dari triwulan pertama jumlahnya menurun. Tentu kami berharap bahwa pada triwulan ketiga kami mohon Bapak Ibu para kepala sekolah ya bisa mendorong para guru-guru kita untuk mengisi survei, sehingga dari sana kita Gini kan absennya, jadi muncul kan harus login gitu. sehingga dari sana Email Pak A di absen Pak A kenang lalu. Oke. sehingga dari hasil survei itu kita akan bisa tahu terhadap kekurangan dan kelebihan kita untuk perbaikan di kemudian hari. Jadi pada umumnya bahwa dari hasil survei terhadap pada triwulan kedua ini pun juga terhadap 5 pertanyaan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan baik itu puas dan sangat puas itu di atas 90%. Lanjut untuk nah ini kita yang untuk triwulan ketiga ini sampelnya lebih banyak lagi sekitar 2.388 ya. Mungkin pada bulan Juni itu adalah kesibukan teman-teman juga cukup banyak di dalam persiapan pembelajaran. Jadi dari hasil survei yang di triwulan ketiga itu bahwa pelayanan penyajian layanan informasi yang kita berikan, jadi pelayanan informasi yang kita berikan, kita memiliki web Distipura Provinsi Bali, termasuk juga Instagram, FB dan lain sebagainya, yang informasinya sudah kita secara publik kita sudah share terhadap berbagai kegiatan, berbagai informasi yang memang harus diupdate itu sudah kita informasikan, termasuk juga informasi melalui media grup WA yang selalu kami update setiap hari terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam pelayanan di bidang pendidikan. Pelayanan DUPA itu kita masih pada bulan Juni ya. Dan ini pelayanan kepegawaian pada Distipura Provinsi Bali, pelayanan penyediaan sarana prasarana, kepuasan terhadap seluruh layanan yang ada di Distipura Provinsi Bali itu
memang rata-ratanya bahwa semuanya di atas 90%. Jadi ada memang sekitar 7% terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu kami lakukan. Tapi terhadap pelayanan itu bahwa kami terus melakukan inovasi terhadap berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan layanan yang lebih baik sehingga bagi Bapak Ibu guru di sekolah itu tidak akan terganggu proses pembelajarannya apabila membutuhkan layanan kepada sekolah provinsi. Nah, terhadap jenis layanan yang dilakukan di Istiqora Provinsi Bali, kami membuat SOP ya. Jadi komponen alur pelayanan yang kita tuangkan di dalam SOP tentu di sana ada persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk pelayanan, pengaduan dan saran masukan atau apresiasi itu sudah kita tuangkan ke dalam SOP. Jadi itu kita sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi dasar kami untuk bisa memberikan pelayanan tentu adalah mengacu kepada SOP yang sudah kami susun dan ini juga kita sudah sosialisasikan kepada seluruh staf yang ada di Istiqora Provinsi Bali di dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat ya kepada masyarakat. Termasuk juga pada saat ini juga kami akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu perangkat daerah yang terkait ataupun juga Bapak Ibu di sekolah masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali. Bapak Ibu yang terhormat dan semuanya, jadi untuk selanjutnya terhadap jenis layanan yang ada di sekretariat yang akan disosialisasikan yang akan diberikan termasuk juga inovasi-inovasi yang dibuat di dalam upaya mempercepat dan memberikan layanan yang terbaik terus kami lakukan. Ya salah satunya juga adalah membuat satu program aplikasi yang tergabung dalam satu wadah yang namanya disebut dengan Siksesi. Lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kebudayaan Bapak Ibu Bayu Indah. Itu kami yang silakan kepada Bapak Bayu. Mohon izin Bapak Sekretaris, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum memulai izinkan Tiang untuk mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Mohon izin Bapak Sekretaris. Jadi ya sesuai yang disampaikan Bapak Sekretaris tadi berdasarkan hasil survei pelayanan kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali. Jadi dan ini yang disosialisasikan adalah berkaitan dengan jenis pelayanan pada sekretariat Istiqora Provinsi Bali. Adapun yang disampaikan adalah service delivery sesuai yang disampaikan Pak Sekretaris tadi. Yang pertama adalah pelayanan pelaksanaan tugas bendahara penerimaan. Yang kedua, pelayanan kepegawaian. Yang ketiga, pelayanan pengaduan. Yang keempat, pelayanan data dan informasi. Kelima, layanan legalisir dokumen. Yang keenam, pelayanan cetak surat perjanjian atau SPK. Yang terakhir adalah pelayanan penyelesaian jasa. Mungkin lanjut. Oke, yang pertama mungkin yang disampaikan adalah standar pelayanan bendahara penerimaan. Jadi adalah pelayanan bendahara penerimaan merupakan pelayanan oleh bendahara penerimaan dalam mengelola pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD meliputi sewa rumah dinas dan sewa kantin. Jadi di Istiqora Provinsi Bali menganggarkan pendapatan yang berasal dari sewa rumah dinas dan sewa kantin. Adapun persyaratan yang disampaikan adalah Satuan Pendidikan dan Pegawai di Istiqora Provinsi Bali dengan mengisi form registrasi tamu. Jangka waktu yang dilaksanakan adalah 15 menit. Untuk pelaporan SPJ setiap bulannya dilaksanakan 1 hari. Jadi dapat disampaikan alur dari mekanisme dan prosedur
pelayanan bendahara penerimaan. Yang pertama, penerbitan SKRD atau e-distribusi biasanya dilaksanakan pada tanggal 5, kemudian diserahkan ke wajib distribusi. Selanjutnya, pembayaran maksimal tanggal 19. Jika melebihi tanggal 19, mendapat denda 2%. Kemudian penerbitan TBB, tanda bukti pembayaran, dan STS atau surat tanda setoran. Selanjutnya, bendahara menyetor ke kas daerah melalui BPD Bali, dan kemudian bendahara menginput TBP dan STS ke SIPD. Itu yang bisa disampaikan terkait SOP Service Delivery dari standar pelayanan bendahara penerimaan. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah standar pelayanan kepegawaian. Standar atau aturan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pelayanan terkait hal-hal kewajiban, kedudukan, dan pembinaan terhadap pegawai. Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur, yang pertama, ASN mengecek validasi kebenaran data kepegawaian pada aplikasi Simpek dan e-kepegawaian. Kedua, alur selanjutnya, admin UPTD atau sekolah melakukan validasi data e-kepeg sesuai syarat usulan administrasi kepegawaian. Kemudian admin UPTD atau sekolah mengajukan usulan melalui e-kepeg, diverifikasi oleh admin dinas antara kesesuaian data dengan syarat usulan. Jika usulan benar, maka diterima dan diproses oleh admin, dan jika salah, maka berkas akan dikembalikan atau berkas tidak lengkap. Kemudian ketika usulan sudah benar, pembuatan pengantar oleh Bapak Kadis yang kita siapkan draftnya, dan daftar nominasi yang sudah lengkap berkasnya. Kemudian admin dinas mengajukan kepada BKPSDM sesuai surat pengantar yang telah disediakan. Kemudian memproses dari BKPSDM, memproses usulan dan penerbitan SK atau dokumen administrasi kepegawaian. Selanjutnya yang tahapan terakhir dari admin dinas menerima SK atau dokumen administrasi kepegawaian yang telah selesai dan meneruskan ke UPT atau ke satuan pendidikan. Adapun persyaratan dari standar pelayanan kepegawaian, yang pertama, berkas dokumen sesuai yang diberikan oleh BKPSDM. Yang kedua, surat pengantar atau permohonan dari unit kerja sesuai syarat usulan. Yang ketiga, terdaftar dalam aplikasi e-kepeg dan diusulkan oleh admin e-kepeg di satuan pendidikan atau di UPT. Waktu pelayanan paling lama 2 kali 24 jam apabila telah diusulkan oleh admin e-kepeg di satuan pendidikan atau di UPT. Produk layanan yang dapat disampaikan adalah layanan kepegawaian berupa tindak lanjut usulan atau pengantar dan daftar nominatif, usulan ke BKPSDM, dan surat ketetapan atau contohnya surat cuti, kenaikan gaji berkala, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Biaya tanpa dikenakan biaya. Lanjut. Jenis layanan kepegawaian yang dapat disampaikan antara lain, pertama, kenaikan pangkat, SKP, kelengkapan mutasi, cuti, pemetaan jabatan, pemetaan ASN, non-ASN, kenaikan jabatan fungsional, kenaikan pangkat ASN, kenaikan gaji berkala, pensiun, tugas, izin belajar, PMK, SLKS, pengelolaan data pegawai atau Simpek atau CASN. Lanjut. Yang ketiga, yang dapat disampaikan terkait standar pelayanan pengaduan. Adapun sistem mekanisme prosedur, yang pertama, pemohon mengisi data pengaduan secara online maupun offline, bisa melalui spam lapor dan melalui email Distrik Bora Provinsi Bali. Yang kedua, Bapak Kepala Dinas melalui petugas layanan pengaduan menerima dan meneruskan pengaduan kepada bidang-bidang terkait. Selanjutnya tindak lanjut oleh bidang-bidang terkait, dan yang terakhir petugas layanan pengaduan meneruskan informasi terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemohon. Waktu yang diperlukan untuk pengaduan maksimal 8 jam dan penyelesaian pengaduan 2 kali 24 jam selama hari kerja.
Produk hasil layanan adalah informasi pengaduan dan tidak dikenakan biaya. Lanjut, yang keempat. Yang keempat adalah standar pelayanan legalisir dokumen. Dalam rangka melaksanakan pelayanan legalisir dokumen sesuai dengan kebutuhannya, Titiang selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Dinas dan Kabid di bidang-bidang memiliki wewenang dalam mengesahkan dokumen. Adapun persyaratannya, yang pertama, fotokopi dokumen yang akan dilegalisir. Yang kedua, pengesahan dokumen dari sekolah, usulan dari sekolah yang sudah tidak menyelenggarakan pendidikan atau sekolah yang berada di luar Bali. Yang ketiga, pejabat yang mengesahkan adalah pejabat struktural setingkat eselon 3 atau administrator atas nama kepala dinas sesuai dengan bidang yang menangani dokumen dimaksud. Dalam hal ini, pejabat tersebut berhalangan hadir untuk mempercepat pelayanan dilimpahkan kepada sekretaris dinas. Waktu yang dibutuhkan 10 menit apabila berkasnya lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat. Adapun produk yang layanan yang disampaikan adalah dokumen yang telah dilegalisir dan tidak dikenakan biaya. Yang selanjutnya adalah standar pelayanan cetak surat perjanjian kerja. Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur yang tahapannya, yang pertama, login pada aplikasi e-Kepeg yang saat ini sudah terpadu melalui sistem informasi terpadu Sekretariat Optimalisasi Kinerja, kemudian memilih modul aplikasi e-Kepeg. Kemudian pilih menu cetak atau unggah SPK, pilih menu ambil nomor SPK, kemudian cetak SPK dan beri materi 10.000 pada SPK yang telah di-print, pengumpulan SPK secara kolektif di sub bagian umum kepegawaian, kemudian penandatanganan kolektif oleh Bapak Kepala Dinas, dan diunggah kembali SPK yang telah ditandatangani Bapak Kadis di aplikasi e-Kepeg yang menjadi bagian dari modul Interseksi Kinerja sebagai arsip digital pada menu unggah SPK 2023. Mungkin selanjutnya. Yang selanjutnya ada standar pelayanan data dan informasi. Yang pertama, persyaratannya adalah surat resmi email mengajukan permintaan data dan informasi yang ditujukan kepada kepala dinas, kemudian fotokopi identitas atau KTP dan email pemohon, kemudian nomor telepon pemohon. Waktu yang diperlukan untuk informasi awal permohonan data dan informasi diberikan maksimal 1 jam setelah permohonan diterima, dan jangka waktu penyelesaian adalah 2 kali 24 jam selama hari kerja. Produk layanannya adalah data dan informasi, tidak dikenakan biaya. Selanjutnya yang terakhir terkait pelayanan pada sekretariat adalah standar pelayanan pengesahan jasa. Ini memudahkan masyarakat yang ingin melegalisir atau mengesahkan jasanya. Persyaratannya yang pertama, membawa surat persetujuan dari kepala dinas, kemudian diajukan kepada bagian surat, kemudian berkas yang sudah lengkap akan diproses untuk penandatanganan ke Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK atau SKLB, kemudian pengesahan yang sudah selesai akan di-stempel dan serahkan ke bagian penyerahan ijazah atau STB untuk dicatat dan serahkan kepada pohon. Untuk jangka waktu penyelesaian dilaksanakan 4 jam dan tidak dikenakan biaya. Demikian yang disampaikan terkait 7 jenis pelayanan pada sekretariat. Sekarang kami akan menyampaikan realisasi pelayanan administrasi kesekretariatan. Yang pertama terkait pelayanan kepegawaian yang terdiri dari cuti sejumlah total pengajuan ada 4.047 jumlah pengajuan. Kenaikan gaji berkala ada 11.293 berkas pengajuan.
Karis atau Karsu sejumlah 811 pengajuan. Karpak untuk saat ini sudah bisa didudut langsung, tapi sebelumnya sudah ada realisasi sebanyak 766 jumlah pengajuan. Tugas belajar mandiri sejumlah 268 pengajuan. Tugas belajar sejumlah 9 pengajuan. Kenaikan jabatan fungsional sejumlah 2.188 pengajuan. Kenaikan pangkat sejumlah 2.899. Satya Lencana Karya Satya sejumlah 2.948 pengajuan. Pengukuhan gelar sejumlah 273. Usul pensiun sejumlah 412. Dan pengajuan cerai, mohon izin, sejumlah 15 pengajuan. Jadi terkait pelayanan kepegawaian, yang tadi disampaikan adalah realisasi dari pelayanan terhadap kebutuhan kepegawaian, administrasi kepegawaian. Sedangkan terkait pelayanan administrasi persuratan mengacu pada surat-surat yang difasilitasi pada kantor virtual. Dan selanjutnya. Untuk realisasi pelayanan administrasi yang lainnya, yang ketiga pelayanan administrasi barang, yaitu berupa usul rencana kebutuhan barang milik daerah untuk persediaan dan berita acara, untuk reklas aset tetap ke aset lainnya yang diusulkan dari satuan pendidikan sejumlah 109 dokumen, untuk koreksi tambah catat sejumlah 16 dokumen, untuk koreksi salah catat sejumlah 21 dokumen, koreksi pencatatan ganda sejumlah 7 dokumen, dan reklas aset tetap ekstra kompatibel sejumlah 43 dokumen. Untuk pencatatan RKBMD dari 155 sekolah, total BMD yang tercatat adalah 4.876 barang milik daerah. Untuk RKP BMD, rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, dari 153 sekolah, sudah terdapat 2.553 barang milik daerah yang diajukan. Demikian yang terkait realisasi pelayanan administrasi barang milik daerah. Untuk pelayanan penatasan keuangan, realisasi berdasarkan usul dari dana BOS yang sudah terinput dari satuan pendidikan yang berupa belanja modal sejumlah 40 miliar sekian rupiah. Untuk belanja operasional sejumlah 112 miliar sekian. Jadi pelayanan untuk penatasan keuangan yang saat ini masih berupa pelaporan dari bendahara masing-masing satuan pendidikan sebagai dasar rekon barang milik daerah oleh pengurus barang di masing-masing satuan pendidikan. Untuk pengembangan selanjutnya mungkin akan kami jelaskan selanjutnya. Berkaitan dengan pengembangan aplikasi, berkaitan dengan inovasi pelayanan sekretariat mengacu tupoksi. Jadi tupoksi yang disasar adalah yang pertama, melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan informasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas, periode dinas. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pembinaan urusan manajemen administrasi umum, kepegawaian dan keuangan yang merupakan tugas satuan pendidikan menurut satuan wilayah kabupaten atau kota. Adapun kerangka berpikir dari inovasi mengacu dari visi Nangun Cakarti Loka Bali pada misi kedua-dua, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang
efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah, dan sesuai tupoksi yaitu menyelenggarakan kegiatan pembinaan urusan manajemen administrasi umum kepegawaian dan keuangan yang merupakan tugas satuan pendidikan menurut satuan wilayah kabupaten atau kota. Kemudian dibandingkan antara kenyataan dan harapan. Kenyataan yang terjadi adalah pertama, sulitnya pimpinan dalam memantau pelaksanaan kegiatan kepegawaian, aset, dan keuangan karena aplikasi yang tersedia berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, informasi yang diberikan kepada pimpinan terkait realisasi masing-masing aplikasi itu disampaikan tidak real time atau lambat karena harus melihat pada masing-masing aplikasi yang terpisah. Yang kedua, belum terdapat aplikasi yang terintegrasi dalam satu portal pelayanan kesekretariatan. Jadi harapan yang diinginkan yang pertama, adanya aplikasi yang terintegrasi antara aset, keuangan, dan kepegawaian. Yang kedua, terdapat aplikasi dalam satu portal pelayanan. Yang ketiga, pimpinan mudah memantau pelaksanaan kegiatan kepegawaian, aset, dan keuangan dalam satu aplikasi. Cepat dalam memberikan laporan informasi kepada pimpinan karena dalam satu portal aplikasi. Jadi gap yang terjadi adalah tidak adanya jembatan antara aplikasi-aplikasi pelayanan yang terdapat pada pelayanan kepegawaian, aset, dan keuangan. Jadi solusi yang ditawarkan tata kelola portal pelayanan kesekretariatan terpadu, yaitu berupa inovasi sistem informasi terpadu sekretariat optimalisasi kinerja atau yang disingkat dengan Siterseksi kinerja. Harapannya dengan inovasi ini berdampak pertama untuk memonitoring seluruh aktivitas pelayanan digital kesekretariatan, tingkat kepuasan pelayanan. Yang kedua, kinerja pelayanan optimal yaitu penerima layanan cukup mengakses satu portal pelayanan. Jadi mohon izin sesuai arahan dari Pak Sekretaris yang dukungan penuh oleh Bapak Sekretaris selama saya 7 bulan berada pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk membentuk suatu inovasi yang berfokus pada pelayanan sekretariat. Jadi membangun suatu aplikasi yang bernama Siterseksi kinerja berdasarkan kerangka berpikir dan mengacu analisis SWOT, membandingkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal. Jadi kami memiliki ide dan didukung oleh Bapak Sekretaris dan Bapak Kadis membangun suatu aplikasi yang disebut Siterseksi kinerja. Mungkin lanjut. Tampilan dashboard dari Sistem Informasi Terpadu Sekretariat Optimalisasi Kinerja atau yang disingkat Siterseksi kinerja yang terdiri dari 5 modul yang akan dibangun. Yang pertama, EKPAK yang sudah berjalan, SIMADE atau Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang sudah berjalan juga. Nah, untuk aplikasi yang dibangun berkaitan dengan penatasan keuangan yang tadi kami laporkan adalah realisasi BOS, baru pelaporan terkait realisasi BOS. Kemudian terkait penatasan keuangan kami juga membangun suatu aplikasi namanya yang berakronim Cinderella, Sistem Informasi Detail Realisasi Belanja. Salah satu fiturnya tidak hanya pelaporan BOS, tapi juga terkait pengelolaan dana APBD. Di sana bisa menginput pagu anggaran yang telah dianggarkan pada APBD Provinsi Bali, kemudian membuat
usul draft SPJ dari template kwitansi, nota pesanan, berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran, sampai ke nota barang dari penyedia. Jadi tujuan dari Cinderella mempermudah pembuatan SPJ dari masing-masing PPTK. Yang kedua, realisasi real time dari realisasi fisik pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mempermudah tim keuangan dan tim perencanaan dalam melaksanakan yang pertama evaluasi realisasi fisik keuangan. Yang kedua, mempermudah tim keuangan dalam memverifikasi dan memonitoring proses penatasoan keuangan pada lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali. Modul yang selanjutnya adalah ESPT, adalah mempermudah penugasan kepada pegawai di lingkungan Disdikpora Provinsi Bali, di mana jumlah kegiatan yang dilaksanakan sangat banyak dan jumlah pegawai yang ditugaskan terbatas. Jadi untuk mempermudah membuat penugasan dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, modul aplikasi yang menjadi bagian jembatan dari masing-masing aplikasi adalah e-Nutulen, yang tugasnya adalah mempermudah notulensi dari masing-masing kegiatan rapat yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali. Dapat kami simulasikan tujuan dari aplikasi si terseksi adalah menjadi jembatan dari masing-masing modul aplikasi pelayanan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali yang memiliki fungsi di masing-masing modul yang berbeda, namun dapat menjadi dijembatani terkait realisasi sehingga pimpinan mudah dalam mengevaluasi kinerja dari masing-masing modul aplikasi. Lanjut. Interseksi kinerja yang dilaksanakan tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang perlu ada perubahan. Yang pertama adalah adanya aplikasi yang terintegrasi antara aset, keuangan, dan kepegawaian. Tapi ini ada penambahan 2 modul aplikasi yang baru. Yang kedua, terdapat aplikasi dalam satu portal pelayanan. Pimpinan mudah memantau pelaksanaan kegiatan kepegawaian, aset, dan keuangan dalam satu aplikasi. Cepat dalam memberikan laporan dan informasi kepada pimpinan karena dalam satu portal aplikasi. Lanjut. Jadi dapat kami simpulkan terkait inovasi yang dilaksanakan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali. Dari aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi Terpadu Sekretariat Optimalisasi Kinerja atau Interseksi Kinerja, diharapkan dapat menyediakan aplikasi yang dapat menjadi wadah informasi terpadu, memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas yang terpadu, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset, serta penugasan dan notulensi dalam satu portal pelayanan, mempermudah pimpinan memantau pelaksanaan kegiatan, cepat dalam memberikan laporan dan informasi kepada pimpinan, sehingga menghasilkan peningkatan kinerja pada tupoksi sekretariat. Jadi mohon izin Bapak Sekretaris, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan inovasi yang Tiang bangun berkat dukungan Bapak Sekdis dan Bapak Kadis dan tim efektif yang membantu bisa mewujudkan sistem informasi terpadu pada sekretariat sehingga dapat mempermudah pemantauan kinerja dari pelayanan sekretariat. Mungkin mohon izin Bapak Sekretaris, itu yang bisa kami sampaikan terkait pelayanan pada Disdikpora Provinsi Bali dan inovasi yang dilaksanakan, yang dibangun sesuai dukungan dari Bapak Sekretaris dan Bapak Kadis. Jadi mohon izin setelah
ini kami sampaikan survei yang sesuai link yang kami sampaikan pada layar agar peserta forum konsultasi publik kali ini dapat mengisi sebagai bagian dari evaluasi survei triwulan keempat. Demikian dari kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ada tiga hal yang menjadi fokus kita di dalam acara konsultasi publik pada pagi menuju siang hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan pemaparan kami terhadap hasil survei yang dilakukan, menjadi keharusan kami untuk melakukan survei terhadap kepuasan pelayanan kepada publik, dan kami paparkan ada 3 survei dalam 3 triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan jenis layanan yang kami informasikan kepada Bapak Ibu yang menjadi yang membutuhkan layanan tersebut, khususnya di sekretariat. Jadi ada 7 jenis layanan yang menjadi kewajiban kami, yang kami sosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan fasilitas layanan yang terbaik dan yang cepat bagi teman-teman dan masyarakat yang membutuhkan layanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Nah, yang ketiga adalah inovasi, bahwa kita terus melakukan inovasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Tetapi arahan pimpinan bahwa kita tidak membuat terlalu banyak aplikasi, sehingga aplikasi-aplikasi yang ada adalah kami jadikan satu dalam satu portal, sehingga ada efektif bagi admin di satuan pendidikan yang ditugaskan untuk memberikan jembatan kepada Distikpora Provinsi Bali di dalam memberikan layanan baik terhadap pendapatan, naik pangkat, dan urusan yang lainnya. Itu kita jadikan satu menjadi sebuah inovasi yang baru, yang kiranya mudah-mudahan inovasi itu bisa memberikan bantuan dan mempercepat layanan kami kepada Bapak Ibu dan juga kepada masyarakat. Saya kira 3 hal itu barangkali yang kami sampaikan untuk bisa di dalam konsultasi publik ini, dan tentu pada kesempatan yang baik ini Titiang berharap masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, memberikan layanan kepada Bapak Ibu dan masyarakat semuanya, termasuk juga pelayanan aplikasi-aplikasi yang sudah kami bangun, karena Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan, apabila memang ada perlu diperbaiki, dan kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami akan silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau juga barangkali pertanyaan. Untuk sesi pertama yang minta 3 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu mengangkat raise hand ya, raise hand, atau juga langsung dengan membuka mute di Zoom-nya, menyampaikan
nama ya, dan kami persilahkan Bapak Ibu. Link pun itu klik link tau gini nih. SMK Negeri 1 Sukesade. Berikutnya ada Pak Putu ya. Ya. Swastiastu, Bapak. Terus Pak Putu. Ya, selamat. Aku tuh dulu tidak memakai adat budaya karena sedang ada kegiatan job fair. Jadi agak ke lapangan banyak. Kaca kicik, Pak. Bapak Sekdis. Ini ada satu apa namanya, ingin kami konsultasi koordinasikan terkait layanan cuti. Nah, terkait dengan cuti, bagaimana seharusnya lembaga menyikapi cuti dari tenaga ASN yang memang merupakan hak mereka. Namun dalam permohonan cuti itu, dalam kami di dalam pembelajaran setidaknya tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Mohon petunjuk, apa kami layani hak cuti mereka secara penuh atau bisa dibatasi sesuai dengan kondisi situasi lembaga. Sekian Pak Sekdis, Suksema Raja. Oke, Pak Putu ya. Matur nuwun semua Pak Putu, dan selamat Pak Putu sudah melaksanakan job fair ya, mempertemukan antara lulusan dan Rudi. Mudah-mudahan kegiatan itu akan memberikan akses ya bagi lulusan-lulusan SMK untuk bisa diterima di dunia usaha, dunia industri. Selamat Pak Putu. Terima kasih Pak, terima kasih dukungannya sudah berjalan lancar. Terus Bapak Ibu, biar sekalian nanti mungkin dari Pak Bayu ada yang lain jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang dipertanyakan lagi. Ya ada di chat ada. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin satu dulu Pak Kasubag ya, Pak Kasubag Umum dan Kebudayaan terhadap pertanyaan dari ya sahabat kita Pak Putu, Kepala SMK Negeri 1 Sukesade terkait dengan cuti. Ya saya kira bahwa di satuan pendidikan ya guru memang dia sudah ada kalender pendidikan, mereka sudah ada libur di sana, tapi ada haknya juga di sana, ada cuti tahunan, ada cuti melahirkan dan sebagainya. Barangkali bisa urun pendapat. Tentu juga di sini ada BKPSDM, barangkali bisa urun pendapat terkait dengan cuti yang bisa dilakukan oleh para guru kita. Terus Pak Ayu. Jadi berkaitan dengan cuti terkait pelayanan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali, kita mengacu pada peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Sesuai yang disampaikan Pak Sekretariat tadi, memang memiliki hak maksimal 12 hari, 12 ya, maksimal 12 setiap tahunnya. Jadi karena kondisi guru kan berbeda, karena dapat libur, ada kalender pendidikan. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Kalau menurut kami, karena haknya telah diatur oleh peraturan BKN, jadi tetap diberikan pengajuan cutinya, namun tetap mempertimbangkan proses belajar dan mengajar, sehingga jumlah yang diajukan terkait cuti ini tidak full, mungkin tidak 12 langsung dihabiskan 12 hak cuti tahunannya. Mungkin untuk keperluan-keperluan penting berkaitan dengan upacara agama, mungkin berobat, mungkin yang bagi yang sakit. Selain ada yang namanya juga cuti sakit ya, kalau sakit yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu dari Tiang Pak Sekdis.
mungkin dari BKPSDM juga hadir di sini bisa menambahkan, kami persilahkan juga Pak. Silakan. Semua Pak Kasubag, saya kira itu Pak Putu ya, karena kita sebagai guru memang ada tugas pembelajaran yang harus dilakukan. Tentu kita harus mempertimbangkan ya untuk bisa memberikan cuti, karena yang bisa memberikan cuti itu kan pimpinan di atasnya. Tentu mempertimbangkan tidak terganggunya proses belajar mengajar, karena itu kan haknya bagi PNS ya, haknya harus kita berikan, tapi masih ada kontrol dari kita sehingga proses belajar mengajar itu tidak terganggu ya, karena ada siswa di sana yang harus kita berikan layanan. Saya kira itu Pak Putu ya. Hal-hal lain. Terima kasih Pak Sekdis. Pak Putu, sarang-sarang. Ya. Pak Kabit, Pak Kabar nih. Izin menambahkan, mungkin yang difokuskan adalah pelayanan berkaitan dengan aplikasi yang dikembangkan Pak. Mohon izin Pak Putu, Nike di Ekepak, kalau misalnya teman-teman dari satuan pendidikan mengajukan cuti, tidak perlu mengajukan hardnya ke Dinas Pendidikan, tapi dari admin satuan pendidikan bisa mengusulkan di Ekepak untuk nantinya kita proses pemenuhan hak-hak cuti dari guru-guru. Itu seperti itu Pak. Sudah dilaksanakan seperti itu, sudah. Hanya yang untuk kebijakan cuti tidak mengganggu KPM aja. Terima kasih semua Pak Putu ya. Memang dari data kami tadi sudah disampaikan terhadap layanan cuti cukup banyak ya di Dinas Pendidikan yang harus ditangani, naik pangkat, cuti, apalagi itu Pak Bayu, karis, karsu, ya tugas belajar, dan kita mencoba dengan adanya aplikasi ini, jadi teman-teman guru tidak harus ke Disdik ya lewat aplikasi, dan kami secepat mungkin untuk bisa menindaklanjuti. Astungkara sudah berjalan dengan bagus, proses belajar mengajar di sekolah juga berjalan dengan baik, tapi terhadap hak dan kewajiban untuk dalam memenuhi administrasi bisa kita layani. Silakan Bapak Ibu yang lainnya barangkali. Swastiastu, Pak Sekdes. Pak Sekdes. Dengan Siro Titiang niki SMK. Yang dari SMA 2 Pak Sekdes. Ya, SMA 2 Tabanan. Oh, Pak Dewa. Ya. Nggih. Terus Pak Izin, Dewa. Pak Sekdes. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Terima kasih atas waktunya. Yang niki SKT-nya sampun turun Pak Sekdes. SK pensiun sampun turun, namun yang sisa waktu niki yang mudah-mudahan sewenten manfaatnya sepunika. Nah, terkait dengan pelayan pegawaian Pak Sekdes, kalau bisa kami mohon nanti untuk formasi P3K kalau masih memungkinkan, itu benar-benarlah sesuai dengan kebutuhan Pak. Di sekolah kami ada satu mapel itu memang sampai krisis guru ASN-nya Pak. Kami paksa masih banyak ke honor. Nah, lanjut Pak Sekdes terkait dengan P3K yang dados yang usulkan nalar, mohon bisa nanti mungkin kedepannya ada peluang. Nanti untuk di sekolah-sekolah ini kan banyak sekali tenaga teknis Pak Sekdes. Ya. Apakah itu pustakawan, apakah itu laboran, apakah itu teknisi, sampai saat ini kan tersentuh Pak Sekdes. Ya. Nah, kalau bisa nih ke Mangde, nah bisa difasilitasi mungkin untuk kedepannya sekolah bisa dibantu. Nah, kaping kali Pak Sekdes terkait dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan, sukses banget, ini sudah banyak sekali membantu sekolah. Namun Sampuro kadang aplikasi yang datang dari pusat nih Pak Sekdes, mohon nalar dibantu sehingga begitu aplikasi itu turun, kadang-kadang sering sudah ngedor mau dilaksanakan. Tahu-tahu di pusat tidak siap, di bawah mekali akhirnya lagi ini lagi begitu. Contohnya Arkas Pak Sekdes. Waktu ini kan sempat Arkas itu maunya digunakan aplikasi baru kan 2024. Dicobakan 2023 sehingga setelah ada masalah kan sampai Pak Sekdes. Nah, itu sampai mekali lah sempat di sekolah lagi ada ini lagi itu, kami yang kurang nyaman lah
Suksema Pak Sekdes sampura. Nggih, lurus. Matur suksema Pak Dewa ya. Yang pertama tentu selamat Bapak sudah menerima SK pensiun ya. Nggih. Selamat memasuki purna tugas ya, dan tentu kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Dewa atas kerjasama, atas inovasi, atas masukannya terhadap kemajuan pendidikannya luar biasa, dan tentu kami berharap tetap nanti memberikan masukan dukungan kepada teman-teman yang lainnya terhadap untuk kemajuan pendidikan. Di sana juga ada Pak Murdio ya, Kepala SMA 2 Kute, termasuk juga Pak Putu Prapto Arya ya, yang Kita sampai akhir Desember Pak Sekdes sampura. ya Desember masih lagi 2 bulan ya. Nggih, nggih. Pak Putu Prapto Arya sudah per 1 November. Nah, luar Nggih. biasa teman-teman kepala sekolah kita yang senior sudah memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pendidikan, dan tentu kita berharap terus berkolaborasi Bapak Ibu semuanya dari semua sekolah untuk bisa memberikan layanan, karena kita kan memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan layanan kepada anak-anak kita ya. Nah, terhadap formasi kebutuhan P3K tentu ini adalah secara bertahap itu kami bersama dengan Kabid GTK sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan guru dari masing-masing sekolah. Saya kira Bapak Ibu juga sudah mengirimkan ke bidang GTK, dan itu sudah kita berkoordinasi dengan BKP SDM untuk bisa diajukan ke Menpan RB untuk formasinya ya. Dan Astungkara memang tahun 2022 yang sudah diserahkan SK-nya 2023 1.300-an, dan mungkin tahun ini adalah ada sekitar 1.922 ya formasi P3K. Tentu itu adalah berdasarkan peta kebutuhan dari Bapak Ibu yang sudah dikirimkan. Nah, terhadap kekurangan-kekurangan yang lainnya kami terus berkoordinasi Bapak Ibu dengan BKB SDM ya. Berkoordinasi untuk itu sehingga teman-teman di sekolah terhadap kebutuhan tenaga guru ya itu bisa dari P3K nantinya sepenuhnya. Nah, yang berikutnya saya kira juga terhadap pustakawan, laboran, termasuk juga tenaga-tenaga yang lainnya yang dibutuhkan, dan memang kita sudah berkoordinasi, tapi saat ini memang kita masih berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan guru, bukan mengesampingkan terhadap kebutuhan tenaga laboran dan lain sebagainya, karena memang di sana adalah harus masuk di dalam persyaratan akreditasi ya, kebutuhan di sana harus dilengkapi. Saya kira bahwa ini kita akan secara bertahap Pak Dewo dan Bapak Ibu semuanya untuk bisa melakukan pemenuhan dan mengusulkan terhadap, karena ini adalah tenaga administrasi ya, untuk P3K administrasi, sementara memang di Disdik berfokus kepada pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan terlebih dahulu. Ke depan pasti kita akan mengarah ke sana Pak Dewo ya. Nah, terhadap yang lainnya aplikasi-aplikasi yang kita bangun, Titiang ya berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman admin ya yang ada di satuan pendidikan, karena Titiang sendiri ikut di dalam grup di sana. Luar biasa teman-teman admin bekerja bisa sampai malam ya, kami memantau di sana, dan terhadap dapodik dan lain sebagainya, teman-teman operator sangat bergerak cepat ya untuk bisa melakukan itu. Tentu di sini bahwa aplikasi-aplikasi yang kita bangun pasti masih terdapat kekurangan-kekurangan. Saya kira bahwa dari hari ke hari, tahun ke bulan ke bulan, kita terus memperbaiki supaya bisa 100% bagus. Nah, terhadap memang
aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh pusat, memang bahwa kita sekarang lebih banyak ke sana. Termasuk juga raport pendidikan itu kita kan tidak mengisi lagi. Kalau Jumun pada waktu masih raport mutu, kita masih menggunakan sistem SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Kita input manual. Tapi raport mutu kita sekarang, raport pendidikan kita ini adalah sudah berbasis aplikasi. Apakah melalui Dapodik, melalui asesmen nasional, ataupun juga melalui akreditasi. Ya, termasuk juga yang lainnya kalau SMK dia di sana ada tracer study. Di sana akan otomatis termasuk juga akan masuk ke Arkas. Saya kira bahwa apa yang dibangun oleh pusat ini adalah sangat bagus. Arkasnya ini adalah merupakan perencanaan berbasis data yang diambil dari aplikasi raport pendidikan. Nah, tentu di dalam mengintegrasikan ini masih terlalu ada banyak kendala. Jadi saya kira bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman di satuan pendidikan, tentu ini silakan nanti akan kami gabung dan kita akan sampaikan ke pusat untuk perbaikan. Matur suwun semua Pak Dewo atas berbagai masukan yang sudah diberikan untuk perbaikan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, termasuk juga koordinasi kami untuk kedepannya ke pusat, ya Kemendikbud dalam hal ini. Saya kira itu Pak Dewo. Pak Sekdes. Nggih, serang-serang Pak Dewo. Giring. Pak Subag ada, silakan. Izin Pak Sekdes. Izin Pak Sekdes. Nggih, malah jelas Pak Kasubag kita. Izin menambahkan sedikit terkait dengan usulan formasi P3K. Memang di tahun ini untuk formasi seleksi P3K hanya untuk distrik Pora, distrik Pora hanya formasi guru saja yang disetujui oleh dari Menpan. Jadi sesuai hasil informasi dari BKPSDM, kita mengusulkan juga tenaga teknis. Ya, tenaga teknis dan guru. Tapi kebijakannya adalah untuk distrik difokuskan hanya untuk guru sesuai yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi. Mungkin itu saja yang ditambahkan, Pak. Terima kasih. Terima Pak Kasubag. Terus sana wawu sira sana Tiang mohon izin Pak Sekdes. Yang Pak Sekdes. dan sira tiang niki. Ya, tiang Pak Yang Sucipto Pak yang- Sekdes. SMK Negeri 2 Pak Sekdes. Oh, Pak Sucipto, terus urusan nikah Pak SMA. SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 Pak Oko. Oh, Pak Oko, Pak David. Kalalang, Pak David ya. Oke. Sane dumunan Pak Sucipto dumun sane nampak area balapan. Ya, suksemo Pak Sekdes. Dan juga Pak Kabid. Mohon izin untuk mungkin saja untuk survei yang kemarin-kemarin ini sering ada survei. Sekarang sudah diintegrasikan, itu bagus sekali, yang setuju sekali, karena kadang-kadang di survei itu ada di satu kantor kita disodori link survei, tetapi ada komponen yang ditanyakan di sana kita nggak pernah memang berurusan gitu, tidak pernah, sehingga harus menjawabnya itu. Nah, sekarang kalau udah diintegrasikan bagus sekali, itu berarti tidak perlu lagi kita ini belum pernah ke sini gitu kan modelnya untuk mengisinya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Tiang mungkin saja bisa saran apa ini namanya, yang jelas kita di sekolah ini kan tenaga honor ini katanya kita harus tidak boleh ada tenaga honor, ini rencananya pemerintah mungkin itu ada tenaga honor. Tapi kalau guru itu kalau pengisiannya telat begitu berarti pasti ada tenaga honor jadinya. Nah, kalau mungkin ini apakah itu P3K atau CPNS atau atau CP3K nanti kalau memungkinkan 1 tahun sebelum teman-teman kita pensiun sudah terisi gitu. Jadi kalau 1 tahun sebelum teman kita pensiun itu sudah terisi, sehingga selama 1 tahun itu mungkin P3K yang mengisi atau CPNS yang mengisi itu tugasnya mendampingi
PNS yang pensiun selama 1 tahun sehingga dia dapat belajarlah setahun untuk mengenal lingkungan sekolah atau strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan di sekolah yang pada tempat yang akan ditempatkan pada P3K tersebut. Sehingga otomatis kalau begitu 1 tahun sebelum yang pensiun sudah diangkat P3K ataupun CPNS, tentu tidak akan mungkin ada tenaga honor. Tentu pastilah tenaga honornya tidak kita perlukan karena sudah berisi 1 tahun sebelum mereka pensiun. Jadi tenaga yang baru dapat belajar di situasi yang akan dia bekerja juga pensiunnya juga tenaga honornya juga tidak kita perlukan. Yang itu aja yang perlu yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak Sekdis. Atur semua Pak Sucipto ya, mungkin sekalian aja kena banyak masukan biar sekalian ditanggapi. Pak David dulu niki semeton titiang saking Tegalalang, dua Tegalalang ya. Terus Suksema Pak Sekdes, Om Swastiastu. Talar Pak Kasubag, Suksema niki atas waktunya, tiang cuma menyampaikan 2 hal wonten. Satu, relokasi suksema banget niki, relokasi sudah terjadi di sekolah kita dari pindahan direlokasikan dari SMK 2 Sukawati ke SMK 2 Tegalalang, kemudian yang lagi satu dari SMA 2 Gianyar ke SMK Negeri 2 Tegalalang. Terima kasih sebelumnya Pak Sekdes, tidak mengurangi arti, begitu juga Pak Bapak yang di BKP SDM. Nah, hal yang pingin tanyakan cuma satu, yang niki kan lagi 1 tahun, bulan Oktober 2024, tiang akan pensiun, tiang menanyakan tentang kenaikan pangkat golongan 4D. Apabila Bapak Kasubag di Dinas Pendidikan menerima informasi tentang jenjang kenaikan pangkat tersebut, mungkin bisa disampaikan dengan tiang sendiri yang gagal pada waktu ini dengan uji kom. Kemungkinan besar kalau uji kom itu ada lagi di bulan berikutnya atau bulan Januari atau bulan Februari, tolong minta informasi dari Pak Kasubag selaku pelayan publik yang baik. Dan yang lainnya yang tidak sampaikan dan mungkin sama dengan teman-teman yang tadi tentang kekurangan guru dan kekurangan administrasi di sekolah kami. Terima kasih Pak Sekdes atas waktunya dan Suksema sekali lagi atas relokasi yang dilakukan di sekolah kami. Om Santi. terus semua Pak Wayan Oko ya, Pak David, lebih keren Pak David ya, yang tahu persis SMK Negeri 2 Tegalalang. Sekarang alatnya sudah bagus ya, ruang prakteknya juga sudah bagus ya, dan sudah dipakai Pak Sekdes. Astun kare Pak. Baik, enten kali niki Pak dari Pak SMA 8 Pak Sucipto. Saya kira bahwa memang sebuah survei tidak bisa kita isiannya itu adalah kepada yang tertuju mengisi survei adalah semua mendapatkan layanan yang apa di dalam pertanyaan itu gitu. Nah tentu dalam hal ini ya teman-teman supaya memahami, memang kita aplikasi kita sekarang kita gabung jadi satu, jadi itu bisa dilihat di sana seperti apa sih layanan yang bisa diberikan
dari dalam satu aplikasi, ya dalam satu aplikasi. Saya kira memang hasil survei ini ada tingkat errornya yang memang harus kita pakai acuan. Tetapi apa yang memang termasuk juga kemarin adalah terkait dengan pelayanan dupa gitu kan. Kalau dia 4B ke atas itu ke pusat ya. Tapi kalau dia 4A ke bawah itu pelayanan dupanya ada di pemerintah Provinsi Bali. Tetapi pertanyaan kami adalah apakah Bapak Ibu puas terhadap pelayanan dupa yang diberikan oleh Distrik-Pora Provinsi Bali? Jadi sasaran survei itu kita tidak melihat apakah dia golongan 4B ke atas atau 4A ke bawah. Sehingga karena 4B ke atas itu adalah ada di proses lewat LPMP, apakah di sana mereka puas atau tidak puas itu, nah itulah jawaban pure murni yang sebagai kita tangkap ya. Jadi saya kira bahwa memang ada tingkat errornya dari survei tersebut. Semua Pak, karena lebih banyak tadi Pak Sucipto adalah memberikan masukan dan saran ya, tentu adalah dalam ya kaderisasi daripada guru. Kalau sebelumnya supaya 1 tahun sebelumnya sudah ditempatkan di sana, nanti bermasalah lagi Pak jamnya terkait dengan sertifikasi guru tidak dapat 24 jam, bermasalah lagi kan begitu. Ya saya kira bahwa yang paling tepat sih setelah mereka pensiun itu langsung, tetapi ini kan ada periode SK-nya ada periode. Saya kira bahwa untuk menyambungkan itu memang masih kita butuh proses pengkajian yang lebih dalam lagi Pak ya. Tapi kalau terhadap pengkaderisasi ada pendampingan, saya kira bahwa guru itu mereka sudah diajarkan bagaimana untuk memiliki kompetensi pedagogik, mereka bisa mengajar, mengevaluasi, termasuk juga menyiapkan perangkat pembelajaran. Itu sudah selama mereka menempuh pendidikan di S1 itu sudah diajarkan, termasuk juga kemampuan profesionalnya. Saya yakin teman-teman guru sekarang ini kemampuan profesionalnya lebih hebat dari kita ya, karena terkait dengan teknologi yang ada sekarang ya. Termasuk juga kompetensi kepribadian dan sosial barangkali di sini yang perlu ranah kita supaya masuk bagi Bapak Ibu guru yang berpengalaman ya, bagaimana dia disiplin, harus memberikan pembelajaran, mengenal situasi lingkungan dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman guru sudah diajarkan itu, tetapi di dalam mereka berproses pasti akan ada kegiatan-kegiatan workshop dan lain sebagainya di dalam memperkuat terhadap kompetensi yang harus miliki. Jadi ini adalah masukan dari Pak Sucipto, tentu dari kami akan berkoordinasi, ada BKBSDM juga di sini, ya siogianya bisa langsung lah setelah mereka ada in, ada out, ada in gitu kan begitu. Sehingga tadi teman-teman di sekolah tidak ada permasalahan bagi anak-anak kita apabila ada guru kita pensiun, mereka sudah langsung mendapatkan pelajaran sesuai dengan guru yang memang membidangi. Semua Pak Sucipto masukannya. Nah yang berikutnya adalah yang kira Pak David juga sama-sama juga Pak David bahwa segala sesuatunya akan cepat bisa kita atasi kalau bisa kita berkomunikasi. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang untuk bisa berkomunikasi dengan cepat itu yang kira bukan hal yang sangat sulit ya. Media komunikasi sekarang cukup bagus, cepat kita informasikan segala hal-hal yang menjadi permasalahan-permasalahan kita bisa kita cepat tangani. Tentu tidak bisa serta-merta sempurna bisa kita lakukan karena masing-masing keterbatasan segala macam yang ada ya. Terhadap naik pangkat bahwa dengan adanya Permenpan baru tentu ada regulasi baru yang harus kita dasari untuk naik pangkat. Karena di sana ada naik pangkat,
ada naik jabatan, kan begitu ya. Ya, ada naik pangkat, ada naik jabatan, ya. Nah, terhadap hal ini bahwa lupa Bapak Ibu itu harus dikonversi dulu, ya, dikonversi dulu melalui program aplikasi disepakati. Jadi Bapak Ibu guru yang golongan dari 4A ke bawah, ya, itu adalah dikonversi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bali, ya. Kalau dia 4B ke atas, itu adalah dikonversinya ke pusat dan Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri. Saya kira bahwa edaran dari Permenpan terhadap konversi nilai FA, ya, itu sudah kita berikan di sana. Silakan Bapak Ibu laksanakan, ya. Tentu kalau memang juknis dan juklak terhadap naik pangkat ini sudah jelas karena ranahnya ada di bidang GTK, tentu terhadap hak ini pasti segera kami proses dan kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kami sendiri tidak ingin bahwa ada hak Bapak Ibu itu terhambat karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya kira itu yang secara umum yang bisa yang dapat sampaikan kepada Pak David, Pak Wayan Sucipto, dan Bapak Ibu para kepala sekolah atau yang mewakili, termasuk juga dari perangkat daerah yang hadir pada siang hari ini. Mungkin Pak Bayu ada tambahan, silakan. Pak Sekdis, yang dari negara nih. Mungkin yang izin menambahkan sedikit yang dari negara nggih. Jadi Tiang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sucipto tadi atas dukungannya dari inovasi memadukan semua aplikasi yang ada di sekretariat, ya, aplikasi pelayanan yang ada di sekretariat menjadi satu portal aplikasi. Jadi terima kasih banyak atas dukungan dari Pak Sucipto. Terus kemudian yang terkait kaderisasi, memang kondisinya seperti itu Pak. Kalau guru dikaderisasi terkait jam mengajarnya nanti yang bertentangan. Tapi kalau kaderisasi terkait administrasi, jadi kita tahu SAAN, sepertinya itu terkait kebijakan dari Kepala Sekolah Mantan, penapi untuk kaderisasi bagi yang mengurusi administrasi yang menjelang masa pensiun. Mungkin ada yang mudah-mudahan nanti mendampingi untuk melanjutkan terkait pelaksanaan sistem, mungkin terkait pedoman pelaksanaan penetasan keuangan, biar tidak nantinya terdapat kekosongan, ya, yang melanjutkan terkait administrasi. Selanjutnya terkait di Pak David kenaikan pangkat, seperti dijelaskan dari Pak Sekretaris, pada prinsipnya kami di Distrik Provinsi Bali selalu memberikan pelayanan yang terbaik, jadi sesuai dengan kapasitas kami pada Dinas Pendidikan. Di golongan 4A ke bawah memang kita bisa fasilitasi terkait penilaian angka kreditnya. Berkaitan dengan naik jenjang juga persyaratannya adalah harus lulus uji kompetensi. Jadi nanti yang monitor juga Pak David terkait usulan kenaikan pangkat, ya, dari admin dinas dan admin sekolah yang menangani di Ekepak, nanti akan kami monitor dan mengawal juga sesuai permintaan dari Pak David sebagai bagian dari pelayanan yang baik yang prima terkait administrasi kepegawaian. Mungkin itu tambahan dari Tiang. Terima kasih. Baik, semua Pak Kasubag, Pak Bayu, ya. Begitu juga Bapak Ibu masukan tadi, ya. Barangkali tadi yang dengar ada dari negara, ya. Dari negara, jadi saya silakan dari negara lagi satu karena ini sampai jam 11.30. Jadi Bapak Ibu yang masih berkenan memberikan masukan kepada kami, ya, atau juga pertanyaan, silakan nanti itu di chat pertanyaannya, nanti akan kami jawab secara langsung, secara formal, ya, terhadap masukan juga pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Putu niki yang ya satu negara niki. Pak Sekdis, Terus ya.
laporan niki, tapi dia yakin di distrik sudah dikaji Pak Sekdes. Kami di Jembrana per Oktober niki tidak punya pengawas Pak Sekdes. Dia yakin di dinas sudah mulai di apa namanya dipikirkan. Jadi mulai Oktober kemarin kita tidak punya semua SMK di Jembrana niki dan wenten pengawas pembina. Jadi mohon apa namanya kalau bisa jadi ada pengawasnya kata Pak Sekdes. Semua Pak Sekdes. Laporannya itu Partah Menikah. Semua Pak Putu niki ketua MKKS kita ring SMK 1 negara ya. Kemarin Pak siapa pengawas kita terakhir Pak Made Gunade Pak Sekdes. Pak Made Gunade ya, sama yang Pak Made Gunade. Jadi terhadap ya pengawas ini juga ya, ini kita sudah berkoordinasi dengan bidang GTK dan kepada uji kom untuk pengawas ya sudah dilakukan, sudah dilaksanakan dan datanya sudah kami dapatkan bagi teman-teman yang lulus karena untuk menjadi seorang pengawas itu memang sudah ada ketentuan ya. Tentu dalam hal pemenuhan ini adalah kami mengusulkan lewat BKP SDM ya. Tentu ini akan kita sedang berproses ya Pak Bayu ya untuk itu. Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita penuhi. Itu ini adalah kami berkoordinasi dengan BKP SDM karena memang di dalam proses untuk bisa memantau, mengevaluasi dan menilai terhadap pelaksanaan pembelajaran keseluruhan. Peran pengawas ini memang sangat-sangat kita butuhkan. Ya, yang kemarin kami lihat datanya itu bahkan sampai 10-12 sekolah mengawasi. Ya, tentu ini tidak maksimal bisa dilakukan secara utuh ya. Dan ini sudah dipetakan oleh Pak Kabid GTK dan tahapannya adalah dengan pelaksanaan uji kom sudah dilaksanakan uji kom untuk pengawas dan beberapa data yang sudah lulus uji kom itu sudah didapatkan. Mudah-mudahan segera Pak Putu ya, mudah-mudahan segera ya, sehingga ada teman Bapak Ibu di sekolah untuk saling berbagi ya. Tentu ada yang menjembati kami ya, bisa terhadap permasalahan-permasalahan di sekolah kepada Distikpora. Jadi peran pengawas ini sangat penting kami kira untuk di dalam perkembangan atau juga berbagi praktek baik bagi sekolah-sekolah yang lainnya kan peran pengawas ini sangat membantu bagi kita. Sukses semua Pak Putu ya. Informasinya Astukara sehat Pak Putu ya. Pak Kira itu Bapak Ibu ya, mungkin dari OPD perangkat daerah kami silakan barangkali memberikan masukan tanggapan barangkali dari BKP SDM kalau ada bisa memberikan tambahan masukan kepada teman-teman kami di satuan pendidikan. Dari biro organisasi barangkali. Sudah baik Pak. Ya, matur semua Bapak dari biro organisasi. Mohon izin dari Ombudsman ya, kami mohon ya. Dari Ombudsman barangkali kami mohon arahannya. Baik. Siap. Nggih, semua terdengar suara tiang? Oh, nggih, matur semua Pak. Terdengar? Terus nggih, sampun Uci. Mohon arah Pak. Nggih, terus nggih. Nggih, Om Swastiastu. Ya. Om Swastiastu, Bapak Ibu yang saya hormati Pak Sekdis dan Pak Kasubag. Jadi secara umum mantan dari apa yang disampaikan tadi terkait kinerja pelayanan di kesekretariatan. Nah, terkait kinerja ini tentu saling berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, saling keterkaitan. Apalagi ada SKM. Dan Dinas Pendidikan sudah berani menetapkan yang namanya standar pelayanan tadi. Harapan tiang,
standar tadi yang mana ada persyaratan, jangka waktu itu dijalankan. Nanti bagi Bapak Ibu sebagai pengguna layanan di Dinas Pendidikan, terutama guru-guru dan pegawai di sekolah, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar, tadi ada layanan pengaduan, silakan diadukan. Kalau yang tidak salah ingat, 2 kali 24 jam sudah harus mendapatkan respon. Nah, yening ten poli respon, ada sampun ke ombudsman nanti ombudsman yang akan memanggil Dinas Pendidikan. Dan lanjut ke inovasi. Nah, ini inovasi yang sangat bagus karena menggabung semua layanan itu di dalam satu aplikasi dan memudahkan bagi pengguna layanan di dalam mengakses, tidak seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, Pak Sekdis, tidak jauh, tidak harus datang ke dinas. Jadi melalui aplikasi bisa mengakses seperti pengajuan cuti, kenaikan pangkat, ini bisa melalui aplikasi. Harapan kami aplikasi ini tetap dijaga, dirawat, karena kasihan kalau dari jauh ya guru-guru kita ini jauh ke Denpasar hanya ngurus itu, yang hanya mengurus tadi kalau kita tidak salah hitungan menit selesai, habis itu balik lagi. Kalau bisa dengan aplikasi selesai. Sama kayak kami di Ombudsman, cuti kami hanya mengajukan melalui aplikasi, dalam hitungan menit sudah muncul di ACC kan. Jadi tidak harus lagi ke provinsi, ke Denpasar, kasihan seperti itu. Jadi terima kasih. Nika mantan masukan dari kami, mohon untuk dirawat aplikasinya, kalau bisa dikembangkan untuk memudahkan guru-guru kita, pegawai kita dalam mengakses pelayanan. Sukses semua, Om Santi Om. Terus semua Pak Bagus dari Ombudsman atas masukan dan sarannya, dan kami berharap terus untuk binaannya dari Ombudsman untuk bisa kita memberikan layanan terbaik kepada teman-teman kami, teman-teman guru, termasuk juga masyarakat ya. Kami terus berbenah, terus memperbaiki diri untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga proses belajar mengajar di satuan pendidikan itu tidak pernah terganggu ya terhadap pelayanan dan hak yang harus teman-teman kami terima. Matur semua sekali lagi dari Ombudsman. Barangkali dari OPD lain. Baik, kita cukup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu barangkali yang memang ada masukan, ada pertanyaan, kami silahkan di chat atau juga barangkali lewat WA ya. Ya, lewat WA. Saya kira WA Titian sendiri dan WA Pak Bayu juga sudah ada. Silahkan Bapak Ibu di sana memberikan masukan, kritik, saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan pelayanan kita ke depan. Yang kira itu Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi kami atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali menyampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, terima kasih sebanyak-banyaknya dari seluruh perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para kepala sekolah, para guru dan seluruhnya atas perhatiannya hari ini, atas masukannya, sarannya tentu sangat bermanfaat untuk perbaikan kami di kemudian hari. Dan sekaligus juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kegiatan pada siang hari ini, atau juga kata-kata kami yang salah, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dengan berbesar hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang tutup acara forum konsultasi publik Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada siang hari ini dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Matur semua Bapak Ibu sareng sami izin yang Semua Pak Sekdes. Pak
Ya, sukses Pak Sekdes, Pak Subag. Sekdes. Izin pamit. Ya. Rahayu. Terus semua Bapak. Yogi Rayu, Pak Subag, sareng Pak Sekdes, sareng sami, tiang mau pamit. Oke, pamit. Sama Pak Sekdis. Ya, ya. Pak Sekdes, Pak Bayu.